Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kita berjumpa lagi dalam renungan pagi. Mari pagi hari ini saya kembali mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan. Supaya dengan kebenaran firman Tuhan inilah iman kita akan terus bertumbuh, terus dibangun dan diteguhkan. Karena firman Tuhan kebenaran yang memerdekakan kita, yang menjadi penolong bagi hidup kita, yang akan menuntun kita, bahkan menerangi setiap langkah hidup kita. Mari sebelum merenungkan firman Tuhan, saya mengajak kita berdoa, supaya Tuhan yang mengurapi kita, Tuhan akan menyatakan dan menyingkapkan kebenaran firman-Nya, sehingga kita bisa menangkap, mengerti, dan menghidupinya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami datang ke hadirat-Mu, kami mengucap syukur ya Tuhan, atas segala kebaikan-Mu di dalam hidup kami, atas begitu besar kasih setia Tuhan, rahmat dan anugerah-Mu ya Tuhan, segala berkat dan kemurahan Tuhan dalam hidup kami, perlindungan-Mu ya Tuhan, bahkan penyertaan dan pertolongan-Mu atas kami semua. Terima kasih ya Tuhan. Pagi ini kami akan merenungkan firman-Mu, mari Tuhan, singkapkan dan nyatakan kebenaran firman-Mu. Dan Roh Kudus, urapilah kami ya Tuhan, sehingga kami bisa menangkap pesan-Mu, menangkap rema yang dari Tuhan. Dan kami mengerti kehendak-Mu, serta melakukan kebenaran firman-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, kita sama-sama buka Alkitab kita. Renungan pagi hari ini sampaikan dari Matius 7 ayat 12. Saya bacakan untuk kita semua. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Sebab, itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jemaat dikasih Tuhan, dikatakan segala sesuatu yang kamu kehendaki orang perbuat, perbuatlah itu. Ya, jadi ketika kita misalnya melihat orang ya sedang dalam kesusahan, mungkin katakanlah malam-malam ya kehabisan bensin di pinggir jalan, padahal itu jalannya sepi, nggak ada orang lain, dan jalan itu jauh dari perkampungan. Saudara lihat, ada seorang mungkin ibu-ibu, ini umpama ya, perumpamaan aja. Lalu saudara, apa yang harus dilakukan? Ya, kalau kamu di posisi ibu tua yang dorong motor karena kehabisan bensin itu, apa yang diinginkannya? Kalau kamu jadi dia, pengen apa? Pengen ditolong kan? Pengen ada orang mau beliin bensin untuk motornya. Nah, demikianlah seharusnya saat kau melihat orang dalam kesusahan seperti itu, lakukanlah itu, perbuatlah. Ya, artinya belikan bensin, kasihkan ke motor ibu itu supaya bisa segera jalan. Nah, demikian dalam kehidupan sehari-hari, ketika kita melihat orang lain sedang dalam masalah, sedang dalam kesusahan, dalam pergumulan, dan engkau di sana, engkau tahu bahwa orang itu butuh bantuan. Firman Tuhan mengatakan, hendaklah ya engkau melakukan sesuatu untuk orang itu. Alkitab mengatakan barang siapa tahu bagaimana berbuat baik dan tidak melakukannya, dia berdosa. Ya, segala sesuatu yang kamu kehendaki orang lain perbuat kepadamu, apa yang engkau inginkan orang lain lakukan kepadamu, lakukanlah hal itu kepada mereka. Jadi kalau kita ingin, misalnya orang mengatakan, kalau ingin dihargai, hargailah. Nah, kalau engkau ingin ditolong, tolonglah. Artinya tidak hanya sewaktu-waktu, mungkin di waktu yang berbeda. Ya, jadi gambaran sederhananya adalah posisikan kita ketika melihat orang dalam kesusahan, posisikan engkau jadi orang itu. Apa yang engkau harapkan dari orang lain? Nah, ketika kau tahu rasanya seperti itu, membayangkan kondisi dalam kesulitan, kesesakan, kesusahan, kau butuh pertolongan. Nah, saat engkau melihat orang itu, posisikan dirimu menjadi dia. Artinya apa? Dia butuh ditolong. Nah, apa yang kau butuhkan itulah yang seharusnya engkau lakukan. Jadi artinya tolong orang itu. Ya, sekalipun mungkin ya kadang daging kita ini pengennya enggak maulah, bukan urusanku. Coba dikasih Tuhan. Berapa waktu yang lalu saya sampaikan bahwa
Ya kadang-kadang orang merasa begini, sing penting aku nggak ganggu kamu, sing penting aku nggak nyakiti kamu gitu loh. Aku kan nggak ganggu kamu gitu loh. Tapi sesungguhnya di dalam iman Kristen berbeda. Justru saat engkau harusnya bisa tolong orang, tapi engkau nggak mau melakukan, itu termasuk dosa di hadapan Tuhan. Karena tidak ada kebetulan. Segala sesuatu yang terjadi atas hidup kita sesungguhnya ada campur tangan Tuhan. Tidak kebetulan juga kadang Tuhan mempertemukan kita dengan orang-orang yang butuh pertolongan. Nah, bagaimana respon kita ketika di posisi seperti itu? Ya, apakah kita cuek, nggak mau tahu, bukan urusanku, atau kita mau peduli? Saat kita peduli kepada orang yang membutuhkan pertolongan, suatu saat kau butuh pertolongan, ada orang-orang yang peduli akan hidupmu. Ini seperti hanya hukum tabur tuai. Kalau engkau sering melakukan apa yang baik, menabur kebaikan, maka akan tiba waktunya engkau pun akan menuai kebaikan. Kalau engkau suka nolong orang, sering bantu orang dalam kesusahannya, satu saat ketika engkau di posisi itu, dalam kesusahan, Tuhan bisa pakai orang ya untuk menolong hidupmu. Jadi intinya Tuhan mau mengajarkan kasih di dalam perbuatan nyata. Bahkan Alkitab mengatakan, itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Ini pengajaran yang luar biasa. Ya, kepedulian terhadap sesama. Bukankah kita ingat hukum kasih? Kasih Tuhan Allahmu dan kasihlah sesamamu. Ya, untuk yang kedua, kasihlah sesamamu seperti dirimu sendiri. Nah, ini yang luar biasa. Itulah makanya segala sesuatu yang kau kehendaki orang lain perbuat kepadamu, perbuatlah juga kepada mereka. Jadi orang yang butuh pertolongan itu ya butuh kita. Ya, artinya gini, saat mereka butuh, kita ada di situ. Bagian kita untuk menyatakan kasih menolong mereka. Karena satu saat kita butuh, maka orang lain akan dipakai Tuhan untuk menolong hidup kita. Mari jemaat dikasih Tuhan. Ini adalah pengajaran kasih yang luar biasa. Termasuk hal ini berlaku untuk orang-orang yang benci kepada kita sekalipun. Orang-orang yang jahat kepada kita sekalipun. Tetap lakukan apa yang baik. Nah, dengan kita melakukan itu, maka kita sedang melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Dan kita sedang menjadi saluran tangan Tuhan, menjadi berkat bagi orang lain. Kebenaran firman Tuhan ini, biarlah Roh Kudus yang menolong kita, untuk kita bisa mengaplikasi ke dalam hidup. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu ini. Kami sadari Tuhan, seringkali kami masih abai, kami lalai, kami kadang-kadang tidak peduli dengan orang lain yang membutuhkan. Hari ini Tuhan, biarlah melalui pelajaran firman-Mu, kami peduli dengan orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Seperti hanya ketika kami dalam kesusahan, kami pun membutuhkan pertolongan. Kami percaya Tuhan, ketika kami selalu melakukan apa yang baik bagi orang yang dalam kesusahan, maka hidup kami pun Engkau akan tolong saat menghadapi kesusahan. Terima kasih, kami bersyukur, berdoa menyerahkan hari ini hidup kami. Mohon tuntunan penyertaan-Mu ya Tuhan, dan dijauhkan kami celaka dan mara bahaya. Damai sejahtera, sukacita, sehat dan kuat, dan berkat-berkat Tuhan menyertai. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, tetaplah semangat menghadapi hari ini. Ya, maju terus di dalam iman dan pengharapan. Sukses menyertai kita semua dan Tuhan Yesus memberkati. Amin.